melakukan beberapa percobaan. Yang pertama, tuas. Bahan-bahan yang disiapkan ada tutup botol sebagai titik tumpu, lalu ada penggaris yang kita letakkan di atas tutup botol nanti, lalu ada 2 buah penghapus. Selanjutnya kita letakkan penggaris di atas tutup botol dengan sejajar. Setelah sejajar, kita letakkan 2 buah penghapus tadi di ujung-ujung penggaris. Yang sebelah kanan kita umpamakan sebagai beban, yang sebelah kiri kita umpamakan sebagai kuasa. Nah, di sini terlihat mereka seimbang karena berat massa kanan dan kiri atau keduanya itu seimbang. Lalu kita geser titik tumpu ke arah dekat dengan beban. Nah, di sini yang terjadi kuasa dia lebih menurun ke bawah dan beban lebih terangkat ke atas. Titik kuasa menurun di sini memiliki arti yaitu kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban akan semakin sedikit dan juga beban akan lebih ringan. Selanjutnya kita pindahkan titik tumpu tadi mengarah berdekatan dengan kuasa. Yang terjadi di sini adalah titik beban akan lebih menurun. Hal ini berarti kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban akan semakin banyak dan beban akan lebih berat. Jadi dapat kita simpulkan percobaan kali ini yaitu apabila lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban, maka keuntungan mekanik yang kita dapatkan ketika kita mengangkat suatu beban akan semakin banyak. Hal ini berarti tenaga yang kita keluarkan semakin sedikit dan juga beban akan semakin ringan. Percobaan kedua adalah bidang miring. Adapun alat yang kita siapkan yaitu ada kardus. Di sini kita siapkan kardus. Lalu selanjutnya ada buku. Ini buku yang besar. Selanjutnya ada berupa tutup botol untuk digelindingkan. Selanjutnya kita letakkan buku di atas papan berbentuk bidang miring. Lalu kita luncurkan tutup botolnya dari atas ke bawah. Kita lihat kecepatan benda saat diluncurkan. Di sini terlihat kecepatan benda saat diluncurkan itu ialah kira-kira 2 detik. Selanjutnya kita letakkan buku lebih tinggi dari yang sebelumnya dan kita lihat berapa kecepatannya. Di sini terlihat kecepatannya itu sekitar 1 detik. Nah, dapat disimpulkan semakin pendek bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil dan usaha yang dilakukan mudah, tapi waktu yang diperlukan lebih lama karena jarak yang ditempuh lebih panjang. Sebaliknya, semakin tinggi bidang miring, gayanya semakin besar dan usaha yang dilakukan semakin berat, tapi waktu yang diperlukan lebih singkat karena jarak yang ditempuh pendek. Selanjutnya percobaan yang ketiga ialah energi alternatif membuat lampu dari minyak goreng. Adapun alat yang disiapkan yaitu gelas, lalu ada minyak goreng, selanjutnya ada air, kita siapkan air. Nah, selanjutnya ada pewarna. Lalu selanjutnya ada tisu dan tutup aqua untuk menopang tisunya, dan terakhir ada mencis atau korek. Yang pertama caranya kita tuang air secukupnya,
kita tuang air terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita masukkan pewarna sedikit saja. Lalu kita masukkan minyak goreng secukupnya saja. Lalu kita masukkan tisu tadi sebagai sumbu. Nah, selanjutnya langsung kita bakar tisunya tadi, kita nyalakan apinya. Nah, seperti inilah hasilnya. Percobaan yang terakhir yaitu perubahan energi panas menjadi energi gerak. Adapun alat-alat yang disiapkan yaitu lilin, lalu ada gunting, selanjutnya ada korek untuk menyalakan lilin, dan selanjutnya ada benang, dan yang terakhir kertas yang digambar seperti ular melingkar atau obat nyamuk. Lalu kita gunting semuanya mengikuti garis seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita bolongin dan kita masukkan benang di ujung kertas tadi. Setelah itu seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya kita menyalakan lilin. Selanjutnya, setelah itu kita letakkan kertas yang tadi di atas lilin dan usahakan jangan sampai terbakar. Dan yang terjadi di sini ialah kertasnya berputar dan bergerak. Disinilah terjadi perpindahan panas menjadi energi gerak. Dan sudah selesai percobaan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.